Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sehati sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber karunia surgawi, dalam diri Santo Aloysius, Engkau memadukan kemurnian yang mengagumkan dengan semangat pertobatan. Semoga berkat jasa dan doanya, kami pun dapat hidup dalam semangat tobat dan kekudusan. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kalian khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan esok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kalian, hai orang-orang yang kurang percaya? Maka janganlah kalian khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kalian khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Yesus mengingatkan kita semua supaya tidak usah khawatir akan hidup kita, akan apa yang akan kita makan, akan apa yang kita pakai, akan seluruh keberadaan kita, akan apa yang kita peroleh dalam hidup kita, harta, kekayaan, dan lain-lain yang ada di sekitar kita. Yesus mengingatkan kita dengan tegas, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudari, dalam hidup kita, dalam keseharian kita, seringkali kita khawatir akan segala sesuatu. Tidak punya uang, tidak punya harta yang cukup, tidak punya makanan, tidak punya pakaian, tidak punya status dan kedudukan yang baik, dan macam-macam hal yang membuat kita khawatir bagaimana keadaan kita hari esok, bagaimana keadaan kita dalam hidup kita selanjutnya. Yesus mengingatkan kita, kalau tiap hari, tiap saat, tiap menit kita khawatir akan hal-hal itu, maka kita akan lupa tentang kasih Allah dalam hidup kita. Kita akan lupa kasih yang harus kita bagikan, kasih yang harus kita wujudkan dalam hidup kita dengan sesama untuk memperoleh kerajaan Allah. Kalau kita terlalu khawatir akan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, akan status, akan kekayaan, akan uang dan lain sebagainya, maka kita akan lupa bagaimana kita harus memuji, memuliakan Allah dalam hidup kita, supaya kita memperoleh sukacita kerajaan Allah. Yesus dalam bacaan tadi menegaskan, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah telah menyediakan bagi kita segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita perlukan dalam hidup kita. Maka kita tidak usah khawatir kalau kita terus mencari dan menemukan dan terus melaksanakan kehendak Allah, maka segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita akan dipenuhi oleh Allah sendiri. Kalau kita mengamati, merefleksikan karya penciptaan dalam kitab Kejadian, kita membaca Tuhan tidak menciptakan manusia pertama-tama setelah menciptakan bumi, tetapi Tuhan menyediakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan menyediakan hewan-hewan, Tuhan menyediakan segala macam makanan, Tuhan menyediakan hari yang indah, hari yang baik, hari yang bahagia. Setelah itu Tuhan menciptakan manusia dan memberikan segala sesuatu yang sudah diciptakan itu. Maka mari kita berusaha supaya pertama-tama memikirkan hal-hal surgawi, memikirkan kerajaan Allah dan mencarinya, supaya kita memperoleh damai sejahtera, kita memperoleh segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, mari kita belajar dari Santo Aloysius Gonzaga yang hari ini kita peringati. Ia adalah seorang yang memiliki harta kekayaan yang melimpah, berasal dari keluarga bangsawan, tetapi kemudian meninggalkan semua itu untuk mencari kerajaan Allah, menjadi seorang biarawan dan melayani
banyak orang, terutama mereka yang miskin, mereka yang menderita. Mari kita berusaha supaya rahmat Tuhan menyertai kita, agar kita tidak khawatir akan hidup kita, akan apa yang kita peroleh, tetapi berusaha untuk mewartakan kasih dan kebaikan Allah, mewartakan damai dan sukacita kepada semakin banyak orang dalam hidup kita, agar kita dan mereka yang kita layani memperoleh damai sejahtera dan segala kelimpahan yang disediakan Allah bagi kita. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Murah, kami bersyukur dan memuji Dikau atas begitu besar cinta dan kasih-Mu bagi kami. Berkatilah kami selalu, kuatkanlah kami, agar kami mampu untuk setia dan taat kepadamu, taat dan setia kepada kehendak-kehendak-Mu, dan melaksanakannya dalam hidup kami. Mampukanlah kami agar kami selalu terarah kepada hal-hal surgawi, kepada kerajaan yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Semoga Engkau menyertai kami, agar kami mampu untuk menghadapi berbagai macam tantangan, cobaan dalam hidup kami, sehingga kami boleh mencari dan menemukan kehendak-Mu di dalam pekerjaan kami, di dalam setiap usaha-usaha kami. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.